Era sekarang emang penting banget kalau kita punya mobil hybrid karena membantu juga ke ekonomi kita. Nah, kalian masih bingung mau beli SUV harga 300 jutaan? Dapat mesin hybrid, beli ini aja bos geng. Halo bos geng, balik lagi ke Mobil 123 bersama gua Hadi, dan kali ini kita akan mereview tentang Suzuki XL7 Alpha Hybrid yang baru nih, 2023 nih. Nah, di sebelah kita nih ya, udah ada nih bentuknya nih, bisa kalian lihat sendiri. Pembahasan pertama adalah kita akan langsung ke bagian eksteriornya bos geng. Langsung aja let's check it out. Nah bos geng, kalau ngomongin soal fascia depannya memang mungkin tidak ada banyak perubahan. Tapi memang dari desain lampu, kemudian grill dan juga bumper itu sekarang kesannya jadi lebih sporty, ada perubahannya nih. Contoh misalnya, headlampnya ini sekarang jadi kelihatan agak sedikit lebih tajam, terus juga di bagian sini itu ada hitam-hitamnya, jadi terkesan ada smoke-smoke-nya. Terus fitur lampunya sekarang udah bisa menggunakan auto on, jadi di saklar nih ada opsi di mana saat kalian putar sampai mentok, saat cahaya mulai redup lampunya akan mulai nyala. Ini keren sih teman-teman. Terus kemudian bagian grillnya nih ada perubahan juga, yang sebelumnya desainnya itu seperti kotak-kotak di sininya, tapi sekarang XL7 Hybrid yang baru ini dia sudah bermotif heksagonal nih, bisa kelihatan di sini ya, heksagonal. Terus juga kalau yang lama itu grillnya kan di tengahnya ada krum-krumannya. Nah, kalau sekarang ini jadi warna hitam. Terus ini emblem Suzuki di sini masih sama. Bagian bumpernya juga sekarang lebih keker kelihatannya. Di bagian bawah ini ada list berwarna silver, terus fog lamp di kiri kanan. Sama seperti yang sebelumnya. Jadi lebih sporty lagi bentuknya. Kalau bagian sampingnya bos geng, terdapat perubahan, tapi untuk varian tertingginya dia jadi menjadi two-tone. Nah, bisa dilihat nih aksen berwarna hitam di bagian atas. Jadi warnanya ini yang warna baru. Ini semacam kayak warna kaki, terus di atasnya two-tone gitu berwarna hitam. Mengesankan kesan SUV jadi lebih sporty nih teman-teman. Terus kemudian bagian velgnya juga warna baru nih. Kalau sekilas mata mungkin orang-orang ngeliatnya hitam, tapi sebenarnya ini semacam gunmetal gitu, gelap. Jadi abu-abu gelap. Kayak kalian tau lah definisi gunmetal tuh kayak apaan. Ini warnanya gelap. Jadi sebenarnya bukan hitam kalau menurut gue ya pribadi ya. Terus kemudian cladding plastiknya nih yang warna hitam, ada over fender gitu, mengesankan kesan SUV-nya jadi lebih kental lagi. Terus di sini ada talang air. Kita ngomonginnya bahasa Indonesia aja, talang air yang tulisannya dari Suzuki Sport. Bodi kita sih cakep banget nih, sampai ke wing belakang. Ini juga dari keluarannya Suzuki Sport. Nah, dari samping ini memang nggak ada perubahan yang signifikan, hanya yang tadi itu kita sebutin. Jadi ada perbedaan warna di varian tertingginya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke bagian belakang ini. Nah, sekarang kita udah dari bagian belakang dari Suzuki XL7 Alpha Hybrid baru ini. Nah, kalau dari bagian belakang sebenarnya nggak ada perubahan juga yang signifikan. Tapi ada sedikit perubahan di bagian sini nih. Terdapat list chrome di bagian bawah wiper yang sebelumnya nggak ada. Terus kemudian ada penambahan juga emblem Alpha dan juga Hybrid. Nah, kalau yang sebelumnya tulisan Alpha ini kan berwarna merah. Sekarang diganti warna biru. Nah, terus di sebelah sini ada tulisan Hybrid. Kenapa warna biru? Karena menandakan mobil ini adalah mobil hybrid sekarang. Terus di bagian bawahnya ada semacam diffuser berwarna silver nih, ada listnya, terus ada cladding plastiknya, ada cat eye di sebelah kiri kanannya, dan ada kamera mundurnya nih. Ini nanti yang terkoneksi sama spion tengah yang akan kita bahas di interior teman-teman. Mantap nih. Nah, ngomongin soal akomodasi barangnya bos geng, bisa dilihat ya, karena mobil ini basicnya untuk 7-seater, jadi mungkin punya kapasitas bagasi yang nggak terlalu besar, yaitu 550 liter aja. Jadi muat untuk mungkin 2 koper tenteng taruh di sini, terus nanti barang-barang kecil lainnya masih muat. Tapi kalau kalian butuh space yang lebih banyak, tinggal lipat baris ketiganya aja. Set, rata lantai, kapasitasnya langsung berubah drastis jadi 803 liter. Jadi bisa muat barang lebih banyak lagi. Nah, sedangkan kalau di bagian bawahnya nih teman-teman, ini ada kompartemen. Nah, nih, bisa lihat ya, penuh dengan barang-barang. Ini bisa buat naruh payung, naruh dongkrak, terus naruh kunci-kunci. Jadi kalian juga prepare buat bawa barang-barang kalau suatu saat nanti di jalan kenapa-napa, misalnya bocor ban, buat naruh dongkrak, kunci-kunci, pokoknya cocok nih buat taruh di bawah sini, cukup banget. Nah bos geng, sekarang kita udah ada di dalam ruang kabinnya Suzuki XL7 Alpha Hybrid yang baru ya tentunya. Nah, bisa dilihat ya, kita mulai dulu dari posisi duduk nih teman-teman. Joknya yang paling gue suka itu bener-bener empuk, dan ini tuh udah dilapisin antara kulit sama fabric, jadi perpaduan ya. Di bagian kupingannya itu kulit, di bagian tengahnya sampai ke bagian belakang ini pundak itu fabric. Nah, kalau yang kiri kanan tadi udah sebutin, ini kulit sama headrestnya kulit. Nah, yang gue suka itu ya ini empuk banget, nyaman gitu didudukinnya. Nah, sekarang kita lari ke bagian setirnya. Setirnya itu dilapisin oleh kulit nih teman-teman, yang udah ada stitch-nya juga. Terus ada list berwarna ini apa ya, kita ngomongnya abu-abu atau gunmetal ya, tapi terang dia.
Cuman aksen sportnya dapat banget ya teman-teman. Terus juga di sini ada tombol-tombol untuk cruise control. Terus nyeting-nyetingnya di sini, ini bisa pencet cancel juga. Nah kalau di sebelah kiri ini ada tombol-tombol volume yang akan terkoneksi ke head unit. Terus kemudian bisa kalian mau skip track atau next track atau musik yang mau dipindahin tinggal pencet ini ya. Jadi nggak ribet nih. Nah di sini ada tombol lagi nih di bagian bawahnya nih untuk telepon dan juga mencet Bluetooth nih teman-teman. Mantap. Nah sekarang kita langsung lanjut ke bagian dashboardnya. Dashboardnya juga keren nih teman-teman. Jadi desainnya tuh sporty banget, perpaduan antara plastik dan juga ini ada wood panelnya di sini nih teman-teman. Di wood panelnya tuh berwarna hitam bukan coklat. Ini yang gue suka, jadi lebih kalem aja gitu, nggak heboh. Gitu. Cakep. Di bagian tengah sini juga udah ada AC-nya juga, ya pasti udah ada AC-nya sih. Cuman tombolnya minimalis dan dia cuma pakai layar gini doang nih. Ya nggak ribet-ribet, jadi mencet gampang dan jarak jangkaunya juga pendek. Keren nih teman-teman. Kita turun ke bagian konsol tengah. Di bagian sini nih ya tempat-tempat untuk ngecas, terus di sini ada soket USB. Ini ada yang 12 ampere di sini, tinggal colok. Ini juga yang buat cup holder. Nah, ini keren nih teman-teman. Cup holdernya itu semacam ada kayak pendinginnya. Jadi kita tinggal puter yang sebelah sini nih, kiri kanan. Ini kalau ke kanan tuh ngebuka, jadi AC-nya tuh turun ke sini juga. Jadi minuman kita tetap dingin. Kita pindah ke transmisinya juga simple. Jadi dilapisin oleh kulit juga, ada aksen list berwarna silver juga, dilapisin kulit. Kalau yang bagian tengahnya standar aja sama kayak yang sebelumnya. Terus di sini ada kompartemen buat nyimpen ya kayak koin atau apapun itu buat naruh di sini nih teman-teman. Mantap. Kita bahas soal head unitnya nih teman-teman. Head unitnya itu besarnya 7 inci, dilapisin list berwarna black chrome. Ini mewah banget sih sebenarnya. Jadi ada perpaduan antara kesan sporty dan juga mewah karena di sini nih bukan hitam yang biasa, cuman ini seperti warna chrome tapi hitam. Head unitnya ini sudah Apple CarPlay ready dan juga Android Auto. Jadi bisa connect langsung ke smartphone kalian nih, bisa Bluetooth musik, USB video, terus juga radio juga ada. Kita lihat setting-settingnya, awalnya tuh. Suaranya enak loh teman-teman. Nah sekarang kita ngomongin speedometer ya teman-teman. Walaupun masih analog tapi desainnya sporty banget nih. Ada list berwarna biru di bagian pinggirannya. Ini mungkin salah satu aksen kalau menandakan mobil ini hybrid juga ya teman-teman. Terus kemudian di layar tengahnya ada MID nih di bagian tengahnya nih. Nah MID ini fungsinya untuk memberikan informasi tentang gerak mesin petrolnya yang bisa ngecas ke motor listriknya. Jadi ini ada baterai di bagian bawah jok sebelah kiri. Dan ini kelihatan nih informasi di sini. Terus kita pencet lagi. Nah ini untuk memberitahukan informasi tentang average BBM kita, terus juga range-nya berapa kilo kita udah tempuh. Dari sini tinggal pencet-pencet aja nih. Tuh. Driving time kita menggunakan mobil juga kelihatan di sini. Terus juga idle stop-nya. Jadi udah berapa lama sih kita pakai idle stop-nya nih kelihatan di sini nih. Total idle fuel save-nya juga kelihatan di sini berapa mili yang udah dipakai. Terus juga ada motion. Jadi motion gerak mobilnya tuh kelihatan G-nya, G-force ya. Bisa dibilang nanti ada titik di tengah terus nanti bisa gerak-gerak kalau mobilnya gerak. Ada satu fitur yang hampir kelupaan dan ini yang membedakan mobil ini dengan kompetitor lainnya. Jadi di mobil-mobil lain itu nggak ada. Ini ada e-mirror touch namanya nih. Jadi ini sebenarnya spion belakang bagian atas. Dia itu ada kamera di bagian belakang yang terkoneksi ke layar di sini nih. Jadi kalian bisa lihat kalau parkir mundur dari sini digital. Terus juga yang kerennya lagi, kita bisa ngerekam teman-teman. Ya, jadi di bagian belakang kalau misalnya suatu saat nanti atau ya amit-amit ya kita nggak ada yang mau terjadi ya. Kita ditutup dari belakang, jadi bisa kelihatan dari sini dan terekam. Nah tapi ini juga nggak nyala terus, bisa kita matiin kalau kalian agak-agak bingung, kita tinggal matiin. Nah kacanya itu udah bereflektif ke belakang, jadi kaca biasa. Mantap nih bos geng. Nah sekarang kita akan ngebahas baris kedua dari Suzuki XL7 Alpha Hybrid ini teman-teman. Surprisingly ternyata duduk di belakangnya juga cukup lega nih teman-teman, nyaman. Baris kedua juga ternyata empuk juga. Sama kayak bagian depannya ini dilapisin fabric dan ada perpaduan sama kulitnya nih. Contoh yang ini kulitnya ini fabric, di bagian sini juga kulit. Dan ternyata sini sudah dilapis oleh Isofix. Jadi aman nih kalau kita bawa anak kecil dan lain-lainnya nih. Jadi nggak tutupan air tuh nggak gampang masuk, nggak gampang nyerap. Terus kemudian di sini ada armrestnya. Yang armrestnya sebenarnya cukup tinggi nih teman-teman. Jadi nggak terlalu ke bawah, pas banget di tangan. Jadi dia selevel dengan yang sebelah kanan di armrest yang di bagian door trim kanan nih. Jadi imbang tangan kiri kanannya. Oke, nggak usah berlama-lama, kita akan ukur akomodasi penumpangnya. Tinggi gue 173 cm. Dan ini kursi depannya belum gue rubah dari posisi duduk nyetir gue. Kita bahas legroomnya. Itu dapat sekitar 10 jari. Headroomnya, wow, bisa 11 jarian nih teman-teman. Jadi nggak mentok-mentok kepala untuk badan-badan Asia yang cukup tinggi. Nah, sekarang kita lari ke bagian atasnya nih teman-teman. Dia double blower AC-nya yang bisa diatur secara mandiri. Jadi ini ada knopnya buat muter, nyalain. Terus apa lagi ya di bagian keduanya nih yang spesial? Oh, ternyata di sini udah ada soket 12 watt biasa untuk ngecas. Jadi kita nggak rebutan ke depan, tinggal colok di sini, pasangin.
colokin kabelnya, kita bisa ngecas di bagian belakang. Nah, terus juga ini headrestnya bisa diatur tinggi rendah. Nah, tapi kalau gue pribadi ini kurang nyaman karena di bagian sininya nih dia nonjol ke bawah kan. Kalau misalnya nggak ditinggiin, dia tuh kayak rada rasa mentok di bagian sini nih teman-teman. Jadi kurang enak. Jadi minimal emang harus disetting sesuai kepala. Ngomongin soal baris ketiga ya bos geng. Kalau menurut gue sih kurang manusiawi ya. Untuk tinggi badan gue 173 cm, ini cukup sempit dan hanya muat 2 orang. Jadi memang sebenarnya baris ketiga ini cocoknya kayak buat anak-anak deh. Dan atau enggak ini dilipat buat naruh barang. Tapi di sebelah kiri kanannya nih ada cup holder yang buat naruh minuman. Contohnya nih kita tinggal naruh di sini. Jadi kalau misalnya bocil-bocil kita pengen minum aus gitu, jadi kita nggak lempar-lemparan minum dari depan, tinggal naruhnya di belakang. Dan ternyata di sebelah kiri ini juga udah ada soket 12 watt buat ngecas nih. Misalnya kita lagi jarak jauh nih, anak-anak lagi main iPad atau tab, bisa nyolok di sini nih tanpa harus repot ngecas di depan. Mantap nih bos geng. Dan kita ngukur akomodasi penumpang di bagian baris ketiga. Kalau untuk tinggi gue 173 cm, jangan berharap. Nggak ada. Ini legroomnya nggak dapet apa-apa teman-teman. Kagak ada tuh. Mentok dengkulnya. Terus juga bagian headroomnya ini, ya lumayan lah. Headroomnya ini bisa dapat sekitar 9 jari. Tapi kalau untuk kita ya, jangan harap lah untuk bagian legroomnya. Ngomongin soal dapur aja bos geng, mobil ini dibekali oleh mesin K15B 1500 cc 4 silinder segaris dengan tenaga 104,7 PS dan torsinya itu 138 Nm dan mesin ini berteknologi hybrid. Tapi hybrid adalah mild hybrid ya. Yang dimana di sini ada alternator yang fungsinya itu sebagai motor listrik juga plus ada baterai tambahan sebesar 10 ampere. Yang fungsi itu juga memungkinkan untuk mobil ini meningkatkan fitur atau menyalakan fitur engine auto off. Nah, dan juga membantu meringankan mesin saat akselerasi. Jadi lebih enteng lagi mesinnya dan lebih hemat lagi teman-teman. Nah, saat engine auto off-nya itu mati atau nyala, semua kelistrikan akan tetap nyala, bahkan AC pun masih nyala, tapi mesinnya aja yang mati. Walaupun memang saat mau jalan lagi mesinnya nyala, itu ada sedikit terasa getaran sedikit, tapi nggak parah banget. Terus kemudian AC-nya nih, kalau misalnya mesinnya mati, keseringan stop and go, itu tuh AC akan terasa panas. Ya wajar sih, karena memang kan biasanya kalau mobil mesinnya mati, dia itu AC akan terasa lebih panas walaupun dihidupin secara dingin. Nah itu teman-teman. Ngomongin soal konsumsi bahan bakarnya bos geng, mobil ini cukup irit nih. Kemarin teman kita udah nyoba ngetes, tapi untuk nanjak-nanjak ya. Jadi itu sebenarnya rute kombinasi sebesar 90 kilo dari Jakarta Puncak balik lagi ke Jakarta. Itu tembus sekitar 1:11,8 km per liter. Tapi itu dengan rute yang nanjak-nanjak. Tapi kalau dipakai jarak jauh, ini mobil ini tuh sebenarnya kapasitas bahan bakarnya atau keiritannya itu bisa tembus hingga 1:18-an. Jadi mobil ini sebenarnya cukup irit untuk dipakai jarak jauh. Nah bos geng, demikianlah review singkat kita tentang Suzuki XL7 Alpha Hybrid di sebelah kita ini nih. Nah, harganya mobil ini dibanderol dengan harga 304,9 juta aja on road baru. Jadi gimana? Menurut kalian worth it gak? Dengan harga segitu, kita dapat mobil hybrid, irit, ganteng, maco kayak sebelah kita ini. Oke, kalau gitu jangan lupa like, comment, dan subscribe biar kita makin semangat lagi bikin videonya. Wali Taufik Walidat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Mobil 123.com